Ini saya sudah bersama dengan nahkoda sekaligus pemilik kapal KM Sinar Bangun yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan kita akan langsung mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 18 Juni pada Senin sore saat kapal KM Sinar Bangun berlayar dan kemudian tenggelam yang akan menuju ke pos 3 Ras dan berlayar dari Pelabuhan Simanindo. Kita akan langsung berbincang dengan Pak SS. Pak SS, boleh diceritakan kembali seperti apa kronologi kejadian waktu itu? Sebelum saya ceritakan kronologi kejadian, mohon saya izinkan untuk mengucapkan turut belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban yang tidak saya inginkan. Ini semua kita tidak akan menginginkan kejadian seperti ini, dan saya juga termasuk tidak mengizinkan kejadian ini. Makanya saya mohon maaf atas terjadinya kejadian ini kepada keluarga korban. Baik, seperti apa awalnya saat berlayar dan kemudian kapal itu tenggelam? Sekitar pukul 16.50 kita berangkat dari Pelabuhan Simanindo. Itu suasana masih biasa-biasa saja. Dapat ombak kecil, ya itu memang kita nggak, kalau ombak kayak gitu nggak pernah terlalu kita perhatikan karena memang itu udah biasa. Kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan tiba-tiba ada angin kencang. Memang ombaknya nggak terlalu tinggi, tapi anginnya kencang yang mendorong kapal ini. Sehingga pada saat itu saya tidak bisa mengendalikan setir kemudi karena lebih kencang angin mendorong daripada kekuatan kemudi. Akhirnya kapal langsung terbalik. Nggak bisa. Pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada penumpang maupun pada siapa-siapa, karena memang pada saat itu saya juga ikut terjun ke dalam air pada saat kejadian. Ya udah, itulah kronologis kejadian yang tiba-tiba memang yang kita tidak harapkan ini. Bagaimana kemudian Bapak bisa bertahan dan selamat? Seperti apa ya? Saya dapat bertahan memang pada saat itu saya dalam air yang memang saya bisa berenang dikit. Rata-rata memang nahkoda tahu berenang dikit. Di sini saya berenang itu tiba-tiba nyari celah untuk keluar dari pintu kemudi, ruang kemudi. Karena pada saat itu saya berada di ruang kemudi. Yang di ruang kemudi pada saat itu ada kurang lebih berjumlah penumpang ada kurang lebih 7 orang. Pada saat itu semua ngambil jalan masing-masing. Namanya kejadian tiba-tiba kita berusaha untuk mengambil jalan keluar alternatif masing-masing. Pada saat itu saya melihat ada kaca kayak cerah ke depan. Saya megangnya rupanya kaca. Akhirnya saya memecahkan kaca ini. Saya keluar dari situ. Sesampainya saya di atas, kapal saya udah lihat udah terbalik. Dan penumpang udah banyak di atas kapal. Itulah logis kejadian itu yang memang pada saat itu kapalnya karena banyaknya penumpang di atas kapal ini. Lama-lama kapalnya karena makin turun, istilahnya makin tenggelam gitu. Akhirnya kita ngambil jurus masing-masing kembali untuk menyelamatkan diri. Karena memang semua nggak ada pelampung, nggak sempat kita bagi. Kita ngambil kayak gitu. Oke. Ada pelampung di kapal waktu itu, Pak? Ada, Pak. Berapa jumlahnya? Sekitar kurang lebih 80 di samping pelampung bulat. Oke. Pelampung rompi ada 80. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu, Bapak sudah berapa lama menjadi nahkoda kapal? Saya udah tuh nahkoda kapal udah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Bapak sudah memiliki SKK, surat keterangan kecakapan? Saya sudah mempunyai SKK. Sudah. Ya. Dan SKK yang digunakan Bapak pada waktu kejadian kemarin masih berlaku? Masih berlaku sampai tahun 2019. Masih berlaku sampai dengan 2019 begitu. Nah, kemudian di Pelabuhan Simanindo sendiri sebenarnya ada syah bandar tidak sih, Pak, yang kemudian mengatur rute atau perjalanan persetujuan izin dari berlayar sebuah kapal? Selama ini kita nggak ada diatur oleh siapa-apa dari Pelabuhan Simanindo, termasuk syah bandar. Jadi selama ini kita berlayar tergantung dari kita nahkoda masing-masing kapal. Nahkoda masing-masing kapal, tidak ada harus ada surat persetujuan siapapun? Nggak ada persetujuan siapa-siapa. Termasuk ada pos persetujuan mungkin dari Dishub sendiri di sana, ada tidak? Tidak. Pokoknya kita berangkat itu tergantung kesadaran nahkoda masing-masing karena kita pakai waktu.
Pakai waktu. Dari dulu seperti itu kondisinya Ya kayak gitulah. di Simanindo ya. Jadi memang tidak ada surat izin berlayar bagi setiap kapal yang akan berlayar, tidak ada apapun itu ya. Ya tidak ada, Bu. Tidak ada. Lalu kemudian Bapak ketika sebelum berlayar pada waktu itu, Bapak memperhatikan cuaca kah? Karena ada pemberitahuan dari BMKG bahwa cuaca sedang buruk saat itu. Kita nggak ada pada saat itu kita nggak ada yang memberitahukan bahwa itu cuaca buruk. Karena kita prinsip selama ini memang cuaca kayak begitu-begitu saja. Makanya kita berani berlayar. Jadi itulah mungkin kita karena selama ini BMKG tempat kita tidak pernah ada. Jadi setiap nahkoda atau pemilik kapal di situ itu tidak ada memiliki akses informasi apapun dari luaran sana atau pemberitahuan melalui handphone mungkin atau melalui warga memberitahukan seperti itu? Iya, selama ini memang nggak ada informasi dari siapa-siapa. Kita tergantung naluri kita masing-masing semua. Oke. Baik, sudah berapa lama atau sejak kapan Bapak memiliki kapal KM Sinar Bangun ini? Apakah ini kapal satu-satunya atau ada yang lain, Pak? Sebenarnya KM Sinar Bangun ada 2, tapi 1 milik orang tua. Iya, ini kalau memang yang ini punya kita sendiri. Punya Bapak sendiri. Kapan Bapak membeli kapal ini? Ini saya beli tahun 2013. 2013. Tapi saya beli itu nggak langsung jalan. Kita kalau istilah dari di perkapalan kita naik dot dulu. Naik dot kita ganti semua Pak. Kita bongkar pasang semua. Jadi seperti baru. Makanya di suratnya itu ya, karena memang udah dirubah semua, jadi kapalnya jadi suratnya surat baru semua. Surat baru semua ya. Karena memang udah ganti semua. Jadi dulu kapalnya yang sekitar pertama kita beli 15 meter. Terus kita rombak semua jadi 18 meter panjangnya. Dari 18 meter. Termasuk mesinnya apakah juga diganti karena kan untuk kapasitas mesin dari kapal awal dan yang kapal baru itu kan tidak jauh berbeda, Pak. Iya, tapi mesinnya nggak ada kita ganti, cuman selama dalam kita pakai kita udah 2 kali bongkar mesin, udah renovasi. Udah renovasi mesin. Berapa cc dari awal pembelian sampai dengan kemarin tenggelam itu? Kita nggak pernah dibikin cc di air, karena memang kecepatannya kita biasanya cuman 8 km sekitar 30 menit kayak gitu waktunya, nggak pernah kita pakai gitu. Baik. Bapak, kemarin yang menjadi persoalan adalah kelebihan muatan dari kapal itu. Apakah kemarin itu yang pertama kali Bapak menahkodai kapal sepenuh itu atau memang sudah sering dalam kondisi seperti itu? Ya dibilang sering nggak sering, cuman kalau memang bermuatan kayak gitu, misal itu terjadi pada hari-hari besar. Tapi pernah menahkodai dengan jumlah yang besar? Lebih dari situ juga pernah, penumpang dari situ. Lebih dari itu pernah? Seberapa banyak yang pernah Bapak bawa? Ya ini kalau yang saya bawa ini kurang lebih sepeda motornya ada 70. Tunggu, ini yang KM Sinar Bangun yang tenggelam, kemarin berapa penumpang menurut catatan Bapak dan berapa kendaraan yang ada di dalamnya? Ya menurut dari perkiraan kami, karena memang kita mengacu kepada sepeda motor. Karena memang penumpang dari Simanindo ke Tiga Ras itu umumnya yang naik sepeda motor. Kita bawa kurang lebih 70 sepeda motor. Jadi kita mengasumsikan bahwa penumpang itu kurang lebih 150. Jadi itulah yang pas kejadian. Tapi sebelumnya juga kita pernah bawa hampir 200 orang. Hampir 200 orang di dalam kapal itu. Tapi Bapak tahu tidak bahwa ada aturan terkait dengan batas maksimal dari sebuah kapal. Misalnya jenis kapal Bapak itu maksimal 40 orang loh Pak. Tahu. Tapi kenapa Bapak tetap memaksakan itu Pak? Tapi ini penumpang ini kan pingin cepat pulang, pingin jadi kita harus mengangkutnya. Tapi Bapak tidak pernah terpikirkan untuk menjaga keselamatan mereka atau ini akan berdampak mengancam keselamatan para penumpang sendiri Pak? Ya kadang mau juga berpikir sih, cuman yang kita nggak tahu gimana datangnya musibah gitu. Jadi Bapak
juga bisa termasuk mengabaikan apa namanya dari potensi keselamatan yang ada selama ini. Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Ya namanya juga kita memang karena kebiasaan Bu ya. Jadi selama ini memang udah terbiasa kayak gitu karena memang dalam pengawasan itu kita nggak pernah ada diawasi. Jadi kita ambil alternatif masing-masing semua. Jadi karena selama ini tidak ada pengawasan, jadi setiap orang apa namanya melakukan sesuatu hal berdasarkan asumsi pribadi dan kebiasaan yang sudah selama ini dijalankan begitu. Tapi tragedi kapal tenggelam kan bukan hanya kejadian kali ini saja, Pak. Apakah Bapak tidak takut? Ya takut sih, takut cuman namanya untuk apa ini kan nggak terlalu pada saat itu namanya lagi musimnya apa orang berdesak-desakan masuk semua. Jadi istilahnya melarang pun kadang nggak itu aja ada juga yang kita larang sampai nggak mau masuk karena orang berdesak-desakan semua, pingin cepat pulang gitu. Pengen cepat pulang. Oke, nah saking penuhnya waktu itu kami mendapat informasi Bapak juga sampai masuknya dari samping kapal. Benar demikian, Pak? Oh ya benar kayak gitu. Cuman karena memang pintu sopir itu dari samping. Nah, biasanya memang dari belakang. Kita untuk mengambil jalur cepat. Ya. Mengambil jalur cepat aja ya, Pak ya. Oke. Dan selama apa namanya menahkodai kapal, memilih kapal dan mengoperasikan kapal, berbisnis kapal selama ini, apakah Bapak tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak otoritas terkait termasuk di Sub untuk kemudian mengkoordinasikan terkait dengan operasional kapal dengan baik dan benar? Tidak ada sosialisasi itu, Pak? Sosialisasi pernah juga dia lakukan di Tuk-Tuk. Tapi untuk itu biasanya untuk masalah penyambutan hari-hari besar. Termasuk hari Lebaran, hari Natal dan Tahun Baru, istilahnya tata krama untuk penyambutan tamu. Nah, itulah sosialisasi yang sering kita lakukan. Nah, kemudian sudah sejak kapan Bapak diamankan oleh pihak kepolisian? Saya diamankan kepolisian mulai tanggal 19 Juni 2018. Dan berarti ada kabar bahwa sebenarnya ada nahkoda lain selain Bapak yang harusnya menahkodai KM Sinar Bangun. Itu benar tidak, Pak? Selama ini memang yang menahkodai di KM Sinar Bangun saya sendiri. Bapak pernah menghibahkan kemudi ke pihak lainnya? Pernah kalau saya ke dalam keadaan pesta atau sakit. Dan pengemudi atau nahkoda yang Bapak limpahi pekerjaan tersebut apakah juga sudah memiliki SKK? Ya saya berani mengasih itu sama dia karena memang dia udah punya SKK. Karena waktu itu pada saat itu memang kami sama-sama ngurus. Ya. Bapak, berapa keuntungan yang Bapak dapatkan dari setiap pelayaran dari KM Sinar Bangun ini, Pak? Keuntungannya enggak tentu, Bu. Nilainya berapa? Kita tergantung dari jumlah penumpang. Kalau di hari biasa bisa aja kita hari-hari sepi bisa aja cuman minyak pun nggak bisa ketutupi. Kadang bisa 80.000 pp. 80.000 pp sehari kalau sepi. Kalau misalnya sedang ramai atau seperti kemarin? Ya bisa sampai 1 juta lah. 1 juta sekali berlayar. Dalam sehari ada berapa kali rute pelayaran, Pak? Dalam satu hari kita dapat satu kali pelayaran. PP? Iya, hitung PP. Oh, hitung PP ya. Nah, kemudian soal tiket sendiri, apakah memang di Simanindo ini membeli tiketnya harus di loket atau memang dipungut di atas kapal laut? Selama ini seperti apa? Harusnya kan orang membeli tiket itu di loket begitu, tapi kami mendengar informasi bahwa ditarik juga pungutan di atas kapal. Seperti apa, Pak? Karena memang selama ini kita nggak ada menjual tiket di pelabuhan, jadi kita ngutipnya di dalam kapal. Jadi memang tidak ada penjualan tiket di pelabuhan itu tidak ada? Semuanya dilakukan transaksi di atas kapal? Ya, itu dilakukan pada saat kapal sedang jalan. Berapa harga tiketnya? Harga tiket untuk orang untuk penumpang orang itu 7.000 rupiah. Sedangkan sepeda motor 8.000 rupiah per unit.
Oke, lalu kemudian Bapak satu-satunya yang mengoperasikan kapal ini. Terkait dengan ABK Bapak, ada berapa yang kemarin Bapak bawa dan bagaimana nasib mereka sekarang? Sebenarnya ABK saya selama ini yang tetap itu satu. Cuman karena musim ramai banyak yang minta ngikut, ada sekitar 2 orang, jadi ABK 3. Yang saya tahu, saya dengar informasi 2 orang selamat, yang satu nggak selamat. Jadi sampai sekarang pun nggak tahu gimana kabarnya satu lagi. Belum ada informasi yang jelas. Oke. Boleh diceritakan ketika kapal kemarin itu berlayar, seperti apa suasana di dalam kapal itu? Karena kami mendengar ada yang mabuk-mabukan, ada yang tidak kondusif begitu situasi di dalam. Seperti apa yang Bapak lihat? Itu saya lihat itu pas mau berangkat, saya cuma dapat melihat yang di lantai 2. Lantai 3 kita karena memang situasi di atas kita nggak bisa lihat. Kita nggak tahu gimana di atas. Yang tahunya cuma lantai 2. Kebetulan di lantai 2 kita pasang musik. Jadi kemanapun suara di atas kita nggak tahu. Jadi situasi di atas kurang tahu juga di lantai 3. Tapi Pak, dalam pelayaran dan aturan izin itu juga tidak boleh memasukkan kendaraan, hanya manusia saja. Selama ini apakah sering memasukkan kendaraan dengan jumlah yang begitu besar? Karena kemarin juga ada misalnya ada tim motor begitu. Selama ini memang kita kadang memasukkan kereta dengan begitu jumlah yang besar. Tapi itu kan karena memang penumpang yang lewat ini rata-rata bawa kendaraan sepeda motor. Jadi kita nggak mungkin bawa cuman orangnya saja. Akhirnya, walaupun sebenarnya itu bisa membahayakan. Ya, tapi itu memang udah pernah disosialisasikan sekali bahwa kapal itu bisa membawa sepeda motor supaya orang itu dapat menyeberang semua. Oke. Pak, sekarang sedang berlangsung proses pencarian dan mayoritas ratusan korban ini belum ditemukan begitu. Hanya 21 orang hingga saat ini dan 3 orang meninggal dunia seperti itu. Nah, dari peristiwa ini, apa yang ada di dalam benak Bapak melihat dampak dari keputusan Bapak selaku nahkoda untuk tetap menjalankan kapal tersebut, padahal itu bisa mengancam dan sekarang terjadi, Pak? Ya, setelah saya tahu kabar kayak gini, memang selama saya berada di sini, memang kayaknya penyesalan itu terus datang, istilahnya menghantui pemikiran saya. Jadi selalu nggak bisa berbuat apa-apa. Teman kita nggak bisa berbuat apa, hanya berdoa lah yang bisa kita lakukan selama ini. Moga memang semua keluarga dan moga keluarga yang itu bisa kita temukan. Bagaimana dengan keluarga Bapak sendiri? Seandainya apakah Bapak tidak pernah juga berada dalam sebuah kapal dengan kondisi sebanyak ini, Pak, keluarga Bapak? Keluarga saya itu kayaknya pernah juga dengan kondisi seperti ini bernyebrang. Artinya Bapak tidak takut kalau terjadi apa-apa dengan mereka? Enggak takut, karena memang kita udah biasa kayak gitu nyebrangnya. Jadi semuanya selama ini karena sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada teguran, tidak ada orang yang mengingatkan? Ya sepertinya begitulah. Apakah kapal-kapal lain di sekitar Bapak juga melakukan hal yang sama seperti Bapak? Ya semua sama, nggak terkecuali. Ada berapa total kapal yang ada di Simanindo selama ini yang beroperasi, Pak? Jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Simanindo itu ada 17 kapal. Tiap harinya beroperasi 12 kapal. Ya. Apakah ada pungutan yang harus Bapak serahkan ke pihak-pihak tertentu agar Bapak tetap bisa menjalankan operasi kapal ini? Pungutan nggak ada. Cuman kita ngasih retribusi pelabuhan uang sandar. Berapa nilainya? Itu kita kasih untuk per bulan. Kurang lebih 100.000. 100.000 per bulan dan itu diserahkan ke siapa, Pak? Diserahkan kepada ketua organisasi. Organisasi yang berhubungan, terus ketua organisasi berhubungan ke Dishub. Ketua organisasi berhubungan dengan Dishub. Organisasi itu namanya apa, Pak? OPS Simanindo Jaya. OPS Simanindo Jaya yang membawai seluruh operasional perkapalan di Simanindo.
Iya, Pak. 100.000 per bulan ya untuk bisa beroperasi. Baik, selanjutnya yang terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan kembali untuk keluarga korban yang sampai dengan saat ini masih berada di luar sana menanti kabar sanak keluarganya yang belum ditemukan ataupun juga korban meninggal dunia ataupun yang selamat saat ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas kejadiannya bencana tenggelamnya kapal Sinar Bangun. Saya tidak berencana untuk melakukan ini semua. Kita sama-sama memang mudah bernasib sial, apalah kita yang dapat kita lakukan. Ini namanya bencana. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi mungkin inilah kehendak Tuhan. Tapi seandainya Bapak mengikuti aturan bisa jadi tidak terjadi seperti ini. Kalau misalnya semua dikembalikan kepada kehendak Tuhan dan semua orang mengulangi lagi kebiasaan yang pernah Bapak lakukan dan terjadi lagi, bisa terbayang berapa orang yang akan menjadi korban kembali. Seperti apa itu Pak? Ya nggak bisa terpikirkan lagi sekarang. Banyak udah kita pikirannya udah nggak tenang lagi lah semenjak kejadian itu. Baik. Terima kasih Pak SS untuk waktunya.